Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom yang ada di onsite maupun yang di online. Selamat pagi, puji Tuhan. Luar biasa pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam mezbah doa pagi yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita sangat diberkati. Kita bersama-sama dalam keluarga di musim-musim liburan ini. Mari kita bersama-sama terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amen. Terus kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati, segenap roh. Supaya terus hidup kita dipenuhi dengan siklus berkat kerajaan Allah. Ini terus berputar. Selama apapun saudaraku, musim apapun. Apalagi khususnya di musim lebaran, liburan ini. Kita terus diberkati. Kita terus Amen. berkat itu berkesinambungan, berkat itu mengalir, terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan saja. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa bersama-sama menikmati anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, terlalu baik buat kami. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Mari kita bersama-sama muliakan Tuhan, sembah Tuhan. Kira lama ya kara lama nara lama kira lama ya lama ya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kira lama ya kara lama ya melingkupi hati kami Tuhan. Terima kasih. Kira lama. Terus pegang tangan kami Tuhan. Bawa hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku bawa hatiku bagi-Mu. Bapa, terus pegang tangan setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Yes. Bersama keluarga kami, bersama dengan kasih-Mu Tuhan, kami boleh melewati setiap musim di dalam dekapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus lingkupi kami dengan kasih setia-Mu, kebaikan dan kemurahan. Yes. Terima kasih Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang Bapa, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Aku rindu tinggal dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu.
Engkau terangku, Engkau terang yang membuatku melihat, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ya Bapa, pegang tangan setiap kami Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu. Aku rindu saat teduh bersama-Mu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terangku yang membuatku melihat, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku
rindu Engkau ya Bapa. nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan bersama, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Biarlah kasih setiamu yang boleh kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona, membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Selalu jadi biji mata, jadi biji mata-Mu. dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu, kebaikanmu, kebaikanmu tak pernah berhenti telah Tuhan. Kau nyatakan Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tidak pernah ku dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, semuanya Kau sediakan bagiku Tuhan, bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, ya dengan apa kan ku balas? dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? siapakah aku ini Jadi biji mata-Mu, Kau jagaiku selalu. jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? siapakah aku ini Tuhan?
persembahkan selain puji dan sembahkan. Ku sembahkan, ku tinggikan, ku muliakan, ku agungkan, ku tinggikan. Hanya namamu, nama di atas segala nama, nama Yesus. Namamu kota bentengku, namamu gunung batuku, nama yang memberi perlindungan, nama yang memberi kekuatan. Kaulah gunung batuku, kaulah panji keselamatanku, nama Yesus di atas nama segala nama. Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Kaulah Raja di atas segala Raja. Kau Raja, Namamu Yesus, nama yang ajaib, Kau Yesusku, nama yang memberi kesembuhan, nama yang memberi kelegaan, nama yang memberi jalan keluar, nama yang ajaib. Yesus, Yesus, namamu Yesus. Kaulah menara pertahananku, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Kitab Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap bunuh, Ya, amin. dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi engkau. Ya, Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. amin. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Ya, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. amin. Engkau hanya menonton dan dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin dunia tidak semakin membaik Tuhan. Perang di mana-mana. Tapi biarlah satu hal yang tetap kami pegang. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Engkau tetap menaungi kami, menjagai kami, melindungi kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang baik. Engkau menyediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus biarlah nyala api-Mu terus menyala dalam kehidupan kami. Memberi kekuatan bagi setiap kami seperti gadis yang pandai Tuhan. Untuk menjaga nyala api ini. Minyak ini tetap terjaga menjaga kami menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih biarlah terang itu terus bercahaya dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh terus menjadi cahaya, menjadi terang dan menggarami sekeliling kami. Dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan kami. Memuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap menandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, sungguh Kaulah kebenaranku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu, dan ku nyatakan janjiku saat ini. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ya Yesus, ini janjiku. Komitmen kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap setia mengiring-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup, amin, amin. Ku hidup bagimu.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan pernah bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadikan permohonan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan. Kami bisa sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Waktunya Tuhan ambil alih. Waktunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Hanya satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati berkata, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama saudaraku kembali di dalam mezbah doa pagi pada pagi hari ini. Kita ada bersama-sama saudaraku berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kita di masa-masa liburan saudaraku. Sukacita ada semua saudaraku. Nah, saudara saya mau mengangkat satu tema, yaitu apa yang dimaksud siklus berkat kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kita harus paham saudaraku, sesuatu yang dimulai berjalan, selesai, lalu kembali lagi ke titik awal, dan terus berulang-ulang. Saudaraku, sama halnya di saat-saat kita ada di musim liburan ini, kita nanti akan berjalan dengan sukacita, kita nanti berputar lagi, kita akan kembali bekerja lagi saudaraku, aktivitas lagi, terus kita akan kembali lagi saudaraku. Musim itu terus berputar, ada musim semi, ada musim saudaraku kemarau, ada musim hujan. Nah saudaraku akan berputar. Nah siklus ini saudaraku yang membuat bumi bisa hidup ribuan tahun bukan hanya air yang terus menguap saudaraku lalu turun lagi ke sungai dan mengalir ke laut lalu menguap lagi saudaraku. Tapi yang jadi saudaraku kuncinya adalah siklusnya, berputarnya. Nah, siklus berkat kerajaan Allah yang menjadi topik pada pagi hari ini, apa yang dimaksud siklus berkat kerajaan Allah? Nah, ini adalah sebuah pola, alur ilahi yang akan terus berulang, saudaraku. Ketika seorang
menghidupi prinsip kerajaan Allah bukan kebetulan atau keberuntungan, tetapi pola ilahi ini, saudaraku, jika dilakukan dengan setia, maka siklus ini, berkat ini saudaraku akan terus mengalir dan tidak henti-hentinya. Dan terus saudaraku, berkat itu tidak akan tertunda. Berkat itu mengalir saudaraku, berkat tidak berhenti, terus akan mengalir. Apa yang terjadi kalau tidak ada siklus berkat kerajaan Allah? Kalau tidak hidup di dalam siklus berkat kerajaan Allah, maka saudaraku mungkin boleh satu waktu saja diberkati. Ya mungkin musim-musim tertentu, ya saat-saat tertentu saja kita dapat berkat, saudaraku. Tapi saudaraku, setelah masa kelimpahan itu selesai, berkat itu terus mengalir saudaraku, maka itu akan berputar ke musim kering, masa yang kering saudaraku. Ada orang yang diberkati tidak pernah mengalami siklus berkat saudaraku. Diberkati, tapi hanya sesaat saja. Diberkati, tapi cuman hanya seketika saja. Tidak mengalir, berkat itu terhenti. Itu namanya momen, satu peristiwa saja. Momen itu indah saudaraku, tapi momen itu bisa habis. Momen itu berhenti, momen itu tidak mengalir, momen itu tidak berputar, momen itu tidak berkesinambungan. Nah siklus itu berulang, siklus itu saudaraku akan berulang. Saudara percaya tidak percaya, siklus itu akan terintegrasi, siklus itu akan berkesinambungan. Nah Tuhan tidak hanya ingin memberkati saudara sebuah momen, tetapi Tuhan ingin saudara dan saya mengalami siklus berkat. Nah kisah itulah saudaraku yang juga dialami oleh bangsa Mesir saudaraku. Di zaman itu ada 7 tahun kelimpahan saudaraku. Di zaman Yusuf itu saudaraku, jangan lupa yang namanya 7 tahun masa kelimpahan, sebelum berakhir datang juga 7 tahun masa kelaparan. Nah Bapak Ibu saudaraku, 7 tahun kelimpahan, perekonomian berjalan sangat lancar, omset melimpah. Kalau kita yang mungkin sedang bekerja bisnis, daya beli meningkat tajam saudaraku, pendapatan saudaraku per kapita saudaraku meningkat, gaya hidup melonjak. Tetapi masa itu saudaraku, mereka lupa, kita semua kadang-kadang lupa menyiapkan persediaan yang mana saudaraku, bahwa ini akan berputar, ini akan berkesinambungan, ini akan terjadi berulang saudaraku. Kita tanpa menyediakan berkat-berkat di masa-masa saudaraku, itu akan berputar. Masa panen kita diberkati, wah diberkati. Masa tangga muda kita diberkati. Kita lupa saudaraku, ternyata nanti hari itu bertanggal, tanggal itu berputar, tanggal itu berjalan. Waktu itu suka tidak suka itu berjalan berputar saudaraku. Terus akhirnya masa kekeringan itu akan terjadi saudaraku. Artinya apa saudaraku? Jadi panen itu akan habis kalau kita tidak bisa mengatur, memahami bahwa ini adalah sebuah siklus. Akhirnya di tanggal muda kita berfoya-foya, semua lihat apa ya kita belanja, semua kebutuhan kita habiskan untuk gaya hidup, untuk kebutuhan yang kita senang saudaraku. Lupa untuk mempersiapkan musim berikutnya, waktu berikutnya itu akan berputar. Akhirnya setelah musim kelimpahan selesai, saudaraku, kita tidak punya persediaan lagi saudaraku. Dan kita suka tidak suka menghadapi musim kekeringan. Akibatnya siklus kelimpahan terputus saudaraku. Dan masuk ke masa yang resesi, yang parah saudaraku. Nah saya berdoa saudaraku, semua jemaat
gereja keluarga Allah menangkap pesan Tuhan ini saudaraku. Hari ini saudaraku, meskipun kita sedang sukacita di masa-masa liburan ini saudaraku, kita sedang bergurau, bercanda, berkumpul bersama keluarga, kita sukacita saudaraku, suasananya menyenangkan. Ya, yang dulu tidak pernah kumpul, kita kumpul, tidak pernah berjumpa, kita berjumpa, lama kita ya kangen-kangenan saudaraku. Tapi terus saya berdoa saudaraku, semua ya yang mengikuti mesbah doa pagi ini saudaraku, semuanya bisa tahu bahwa siklus itu saudaraku tidak akan henti-hentinya, dan hidup saudara juga tidak akan mengalami kekurangan atau kemiskinan. Jangan hidup dalam siklus hutang piutang. Jangan hidup di dalam siklus kekurangan. Tapi mulai sekarang saudaraku, hiduplah dalam siklus berkat Tuhan yang tanpa henti, tanpa putus-putusnya. Dan itu akan terus mengalir, berkesinambungan. Saudara percaya, tidak percaya saudaraku, itu akan berputar saudaraku. Dan itu tidak akan terputus. Kalau kita melakukan dengan setia dan menyadari bahwa siklus itu akan terjadi dan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudaraku, ada 3 hal yang menentukan saudaraku, apakah siklus itu berulang, apakah siklus itu berjalan, apakah siklus itu berkesinambungan, atau siklus itu terhenti. Nah, saudaraku, ada pelajarannya saudaraku. Yang pertama adalah siklus itu bisa berjalan saudaraku, 3 hal yang menentukan apakah siklus itu berputar, berkat itu berulang-ulang atau terhenti. Yaitu kesetiaan saudaraku, itu sebuah ritme, sebuah irama yang menjaga siklus itu berjalan. Jadi supaya siklus itu bisa berjalan, supaya berkesinambungan, supaya nyambung-menyambung, dan itu berulang-ulang, itu ada yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sebuah irama. Irama itu ada ritme. Dan itu yang menjaga supaya siklus itu terus ada, terus terjadi, dan terus berputar. Siklus berkat kerajaan Allah tidak bergerak kalau itu berjalan di atas momen. Tetapi kalau di atas ritme, itu akan berjalan. Jadi banyak orang Kristen, saudaraku, pernah menabur, saudaraku, pernah memberi, pernah berkorban, tetapi kerajaan Allah tidak bekerja dan tidak pernah, saudaraku, melakukan dengan setia. Karena kesetiaan adalah keberanian untuk menabur, bukan hanya sekali, tetapi konsisten. Nah, konsisten ini saudaraku, setia ini saudaraku, sebuah ritme, sebuah ya berkesinambungan, irama, dan ini harus konsisten. Siklus berkat tidak lahir dari aksi sebuah spektakuler, dari sebuah kesetiaan. Jadi siklus itu bisa berjalan dari yang namanya kesetiaan yang dilakukan dengan konsisten. Nah, kesetiaan tadi sudah saya jelaskan bukan sebuah aksi tunggal, tapi itu adalah berkesinambungan sebuah irama. Jadi irama itu saudaraku sebuah ritme yang diciptakan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Terus nyambung, kemarau, hujan, tabur, tuai. Nah, ini hukum tabur tuai saudaraku. Kalau saudara cuma menabur sekali, ya saudara menuai sekali. Kalau saudara menabur sedikit, ya saudara menuai sedikit. Kalau saudara menabur banyak, saudara menuai banyak. Kalau saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Kalau saudara menabur ya durian, saudara akan menuai durian. Kalau saudara menabur padi, saudara akan menuai padi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah hukum tabur tuai. Kejadian 8 ayat 22 berkata,
selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada, artinya apa? Selama saudara dan saya hidup. Nah sekarang ini saudara mari cek, selama kita hidup, selama kita masih ada di bumi, berarti kita ini harus percaya tidak percaya, ada yang namanya tabur tuai. Panas, dingin, kemarau, hujan, siang dan malam, itu ketetapan Tuhan saudaraku. Ayat ini berkata, Kejadian 8 ayat 22, selama saudara dan saya masih hidup, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Yang setuju berkata, amin. Nah saudaraku, jadi perhatikan bukan menabur lalu menuai, selesai. Tidak saudaraku, takkan berhenti-hentinya saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi siklus itu sebuah ritme. Itu ritme kerajaan Allah. Terus berjalan berputar. Itu hukum Tuhan. Itu hukum ketetapan Allah. Itu adalah Tuhan yang sudah berkata dan itu pasti terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi siklus berkat hanya bisa berlanjut ketika saudara dan saya melakukan ritme menabur yang tidak henti-hentinya. Tuhan tidak sekedar bertanya berapa banyak saudara menabur, tetapi berapa konsisten engkau menabur. Jadi taburan sekali juga menghasilkan panen sekali, taburan konsisten juga menghasilkan panen yang konsisten. Sederhana itulah saudaraku hukum rohani yang kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku. Itulah saudaraku yang Paulus maksud ketika menulis dalam Galatia 6 ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita terus apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Saudaraku, prinsipnya kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjaga pribadi Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di masa-masa liburan ini, kita harus bisa menjaga pribadi Yesus. Kita anak Tuhan yang sudah dibayar lunas, saudaraku. Kita harus tahu bahwa kita harus meninggalkan versi lama kita masuk dalam versi yang baru. Artinya apa saudaraku? Kita harus tahu bahwa versi yang baru itu adalah pikiran Tuhan. Terus saudaraku, jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus saudaraku, kalau saudara apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat, apa yang saudara tabur, itu akan menuai saudara. Kalau saudara tidak menuai, mungkin bisa anakmu, mungkin bisa cucumu, mungkin bisa cicitmu. Jadi apa yang terjadi? Mungkin kita yang sudah berumur, ada yang bertanya, kenapa ya ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Itu taburan kita, saudaraku. Percaya tidak percaya itu musimnya berputar. Dulu taburan kita itu, kenapa hari ini saudara dan saya diberkati? Kenapa hari ini saudara bisa menjaga konsistensi tentang saudara menabur? Mungkin menabur kebaikan, mungkin saudara bisa melibatkan diri dalam dunia pelayanan, saudara bisa menjaga rohani saudara, dan akhirnya saudara hidup damai, sukacita, dan saudara penuh dengan berkat anugerah Tuhan. Itu semua adalah hukum tabur tuai. Perhatikan saudaraku, jangan jemu-jemu berbuat baik, khususnya di musim liburan ini. Terus Tuhan ingatkan, meskipun saat ini saudaraku, suasana menyenangkan, tetap menjaga saudaraku saat ini saudaraku, pribadi Yesus. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi karena Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Nah saudaraku, kalau kita bisa melihat Ishak menabur di musim sepertinya salah.
Prinsipnya Ishak itu menabur tidak hanya satu musim, bukan sebuah momen, tapi terus saudaraku. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang yang menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Konteksnya saudaraku, di masa kelaparan ini saudaraku, semua orang menahan benih, semuanya menahan investasi, semuanya menahan taburan, tapi Ishak mengajarkan buat kita, seakan-akan salah, tapi Ishak tahu hukum tabur tuai. Situasinya apapun, keadaannya apapun, di musim apapun, keadaannya apapun, tetap menabur. Nah itu saudaraku, setiap menabur di musim yang sepertinya salah, itu yang diajari Ishak. Jadi Ishak menabur bukan hanya di musim yang baik, di musim-musim yang buruk pun, di musim krisis pun tetap menabur. Banyak yang menabur tapi sedikit yang tahan untuk menunggu. Artinya apa saudaraku? Banyak yang menabur tapi kadang-kadang tidak sadar bahwa semua itu waktunya Tuhan. Semua itu waktunya Tuhan. Siklus itu ada waktunya Tuhan. Nanti kita akan menuai. Nah saudaraku, Tuhan menguji bukan hanya besar kecilnya benih, tapi stamina kesetiaan, konsistensi kita. Kita konsisten atau tidak tetap menabur. Kesabaran adalah menopang kesetiaan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Inilah rahasia siklus benih dan tindakan itu adalah tindakan iman. Kesetiaan adalah durasi iman. Kesabaran adalah postur iman. Nah itu yang pertama saudaraku, supaya siklus itu bisa berputar, kita harus tahu bahwa kesetiaan itu adalah sebuah konsistensi. Dilakukan terus menerus dan itu adalah sebuah ritme, sebuah irama. Yang kedua saudaraku, pengelolaan. Pengelolaan saudaraku, ya, untuk mengalirkan berkat siklus itu bisa mengalir, kita harus cakap untuk mengelola. Artinya apa? Banyak yang menabur, tapi ketika panen datang, panennya menguap. Karena apa? Tidak cakap untuk mengelola. Jadi kalau kita dipercaya pada saat ini, kita harus cakap mengelolanya. Karena mengelola itu menentukan berkat itu berjalan atau tidak, berputar atau tidak, itu dengan mengelola. Manajemen itu menentukan saudaraku. Jadi siklus berkat terputus gara-gara tidak paham mengelola. Jadi seringkali siklus itu terputus karena mengelolanya tidak cakap. Manajemennya tidak cakap. Kita manajemen itu penting sekali. Sebuah sistem itu penting sekali kita harus lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Mengelola itu menentukan multiplikasi. Nah saudara nanti baca Matius 25 ayat 21. Jadi mengelola itu menentukan multiplikasi. Jadi saudara bisa berkat itu bisa bermultiplikasi, bisa bertambah. Itu saudaraku itu dengan mengelola, memanage, dikelola pakai manajemen yang canggih, yang tersistem, terintegrasi. Setia bicara tentang menabur, tanggung jawab itu bicara soal mengelola. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah benar menaburnya, sudah benar setianya, tapi saudara harus cakap mengelola. Kalau tidak cakap mengelolanya, saudara cuma berserah, pasrah. Tuhan nanti kan pasti akan memberkati, pasti berkat itu pasti. Tapi berkat itu bisa berjalan, harus kerjasama dengan saudara dan saya. Kita harus cakap mengelolanya. Apa yang sudah saudara percayakan? Keluarga kita kelola, kesehatan kita kelola, berkat keuangan harus
kita kelola. Aset-aset yang kita punya, semua berkat-berkat kita kelola dengan baik. Nah, berkat besar itu butuh sistem yang besar. Kalau kita tidak cakap untuk mengelolanya, semua dunia sekarang ini saudaraku, dunia itu bisa berjalan autopilot. Itu karena pengelolanya menggunakan sistem yang terintegrasi. Kita harus berani, saudaraku, melibatkan manajemen yang canggih. Apalagi di era modern, di era digital, kita harus menggunakan sistem yang terintegrasi. Nah ini saudaraku, jadi berkat yang besar butuh sistem yang besar. Tuhan memberi panen manusia yang mengelola. Jadi panen itu, berkat itu sudah pasti. Karena saudara menabur. Tapi kita harus dikelola. Kita harus cakap, kita harus cerdik, kita harus cerdas. Kita harus, saudaraku, pandai untuk mengelolanya. Kita harus kreatif. Kalau tidak kreatif, saudaraku, semuanya berkat itu dimakan belalang pelahap, bocor. Banyak ditipu orang. Banyak orang-orang yang kelihatannya, wah itu baik. Akibatnya kita, karena tidak cakap mengelola, tidak canggih, tidak menggunakan sistem. Jadi manajemen itu sangat menentukan berkat itu bisa mengalir atau tidak. Nah, saudaraku, siklus berkat seringkali tidak berlanjut karena pemborosan. Amsal 21 ayat 20 berkata, harta yang indah dan minyak yang ada di kediaman orang-orang bijak. Tetapi orang-orang yang bebal, orang bebal itu orang bodoh, itu memboroskannya. Jadi kuncinya saudaraku, keuangan manajemen secara Alkitab. Money management kembali ke back to Bible, kembali ke Alkitab. Jadi kuncinya saudaraku, kita harus bisa mengelola manajemen Alkitab, manajemen pakai dasarnya firman Tuhan. Yang pertama adalah menabur, yang kedua investasi, yang ketiga konsumsi, yang keempat cadangan. Artinya apa saudaraku? Menabur itu adalah untuk supaya siklus, supaya ada jalan. Menabur itu membuat jalan. Nah kedua investasi itu saudaraku untuk melipat gandakan supaya bisa berputar, melipat gandakan 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 5 jadi 10. Aset dan investasi saudara perlu dilipat gandakan. Itu adalah untuk memultiplikasikan pakai investasi. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kebutuhan, makan kita, pemakaian kita. Kita harus cerdas, cerdik. Kita harus pandai mengelola. Kita harus pandai-pandai untuk mengelola kebutuhan kita. Kita harus rem. Jangan asal-asalan. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita untuk invest lagi, apa yang untuk diputar lagi, apa yang harus dibelanjakan itu harus benar-benar konsumsi ini harus dijaga pandai-pandai. Yang keempat cadangan. Cadangan itu adalah benteng. Benteng itu yang melindungi semua musim. Harus punya cadangan. Kalau tidak saudaraku, bahaya sekali. Siklus tidak akan berputar. Nah saudaraku yang terakhir adalah ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu adalah atmosfer. Suasana. Ya, yang mempercepat dan memperpanjang siklus berkat itu adalah atmosfer. Saudara setel terus LCD, impact LCD, radio ini terus saudaraku, supaya ada puji-pujian, supaya ada khotbah-khotbah, terus supaya suasana rumah kita, suasana liburan kita tetap ada di dalam suasana surga. Jadi saudaraku, atmosfer ini membuat apa? Hati ini bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur ini saudaraku mendatangkan multiplikasi. Jika kesetiaan saudaraku adalah ritme, pengelolaan adalah kepastian, maka ucapan syukur adalah atmosfer yang mana siklus berkat bisa berkembang. Ucapan syukur saudaraku membuat yang sedikit menjadi banyak. Ada perbedaan antara syukur dengan reaksi syukur sebagai iman. Jadi saudaraku,
Ucapan syukur bisa menjaga hati supaya kita ada dua bahaya. Yang satu supaya tidak sombong dan tidak mengeluh. Ucapan syukur itu bisa menjaga supaya kita tetap rendah hati dan tidak mengeluh. Ucapan syukur bisa mengubah panen menjadi benih sehingga siklus itu bisa berlanjut. Ucapan syukur memperpanjang siklus berkat sampai beribu-ribu generasi. Mari saudaraku, kita akan berdoa. Kita akan mendoakan saudara-saudari kita, Siti. Mohon dukungan doa untuk suami saya yang sakit, diabetes, hipertensi, ada penyumbatan di kepala, jantung mengalami pembengkakan, lalu paru-paru ada cairan. Ya Siti, nanti kita akan berdoa ya untuk suaminya. Lalu Ita, shalom, mohon dukungan doa anak saya supaya diberi hati yang penuh dengan kasih, mau mengasihi orang tua dan mengerti keadaan orang tua, tidak menekan orang tua untuk membeli sesuatu di luar kemampuan orang tuanya. Kita akan berdoa supaya keluarga Ita bisa tahu tentang hukum, hormatilah orang tuamu. Estra, shalom, mohon dukungan doa buat pemulihan ekonomi kami yang sedang terjerat oleh hutang yang besar. Bahkan ada pinjol yang meneror terus-menerus tiap hari. Kami tidak tahu harus bagaimana. Lalu Novi, shalom, mohon dukungan doa lokasi usaha yang sedang kami perjuangkan supaya segera memperoleh yang terbaik untuk usaha yang pekerjaan kami, yang dijauhkan dari hal-hal yang jahat dan didekatkan dengan hal-hal yang baik. Lalu Yunita, mohon dukungan doa agar anak saya Yusia supaya bisa lepas dari rokok dan Tuhan kirimkan jodoh yang terbaik yang bisa bersama-sama beribadah di gereja. Linar Nomati, mohon dukungan doanya supaya sudah 15 tahun menikah belum memiliki momongan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk Linar Nawati, untuk Yunita. Kami dukung dalam doa untuk Novi Kusmawati. Kami berdoa untuk Estra. Kami doakan untuk Ita. Dan kami bersatu hati berdoa untuk Siti. Pada saat ini kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Hipertensi, darah tinggi, penyumbatan, jantung, paru-paru, bengkak, kanker. Mungkin saat ini Tuhan ada yang stroke, darah tinggi, mungkin kena virus-virus yang terus bermutasi. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan. Semua sel-sel yang rusak sudah diganti baru. Organ yang mati dipulihkan kembali. Sebab Engkau ajaib, Tuhan yang sanggup, yang sakit disembuhkan. Saat ini yang rusak diganti baru oleh Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami percaya ada mujizat besar, mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Ada mujizat kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan, untuk yang saat ini Tuhan, yang sedang mengalami Tuhan, terlilit oleh hutang, mengalami PHK Tuhan. Tuhan berkati kembali Tuhan, usaha, pabrik, toko, bisnisnya Tuhan. Yang saat ini Tuhan mungkin dililit oleh pinjol. Tuhan berkati usahanya. Tuhan bebaskan dari lilitan hutang. Tuhan berkati kembali usaha pabrik, toko, bisnisnya. Tuhan yang di PHK, Tuhan berkati kembali. Tuhan berkati kembali. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan berkati dengan pilihan pekerjaan yang baru. Tuhan berkati dengan usaha-usaha yang baru. Tuhan tolong Tuhan. Limpahkan berkat-berkat yang baru. Sebab Engkau sumber dana dalam hidup kami. Tuhan berikan hikmat, berikan solusi. Berkat itu melimpah, 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 dan melimpah. Berkat itu melimpah. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk yang mengalami perahu rumah tangganya sedang digoncang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hentikan semua perahu rumah tangga yang sedang digoncang.
berikan kemanisan kembali. Tuhan hentikan salah paham, Tuhan batalkan perceraian, Tuhan berkati rumah tangganya kembali, beri kerukunan, kedamaian, kesatuan kembali. Tuhan berkati, Tuhan batalkan perceraian, Tuhan berkati rumah tangganya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan pernah bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Demikian saudaraku, mesbah doa pagi. Tuhan Yesus memberkati.